sebelum kita lanjut, teman-teman semua pada tahu nggak sih apa sih arti suku bunga itu? Di sini saya akan menjelaskannya. Suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya yang membeli atau menjual produknya. Atau secara sederhananya, bunga bank itu adalah harga yang diberikan oleh bank atau yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya apabila nasabahnya telah menyimpan uang di bank tersebut, dan harga yang harus dibayarkan nasabah kepada bank apabila nasabah meminjam uang di bank. Nah, untuk bunga bank itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada bunga simpanan dan ada bunga pinjaman. Apa sih perbedaan bunga simpanan dan bunga pinjaman? Nah, bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasanya menyimpan uang di bank, seperti yang saya katakan tadi. Dan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atau nasabah yang meminjam atas pinjaman yang didapat. Atau simpelnya begini, ini adalah berkebalikan. Bunga simpanan itu adalah apabila kita menyimpan uang di bank, maka bank harus membayar bunga kepada kita. Kalau bunga pinjaman itu adalah ketika kita sebagai nasabah ketika kita sebagai nasabah itu meminjam uang di bank, nah maka kita yang harus membayar bunganya kepada bank. Contohnya, apabila kita meminjam uang di bank sebanyak 5 juta dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun mungkin. Nah, ketika kita minjam itu adalah 5 juta. Tetapi saat kita membayarnya, saat kita mengembalikan itu, kita mengembalikan dengan harga 7 juta atau 8 juta. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa uang yang kita pinjam atau mengapa uang yang kita bayarkan itu bertambah dari uang yang kita pinjam? Nah, itu karena bank menerapkan sistem suku bunga di dalamnya sebagai keuntungan mereka. Nah, maka dari itu apabila kita meminjam uang di bank, maka yang harus kita bayarkan itu harus lebih besar dari yang kita pinjam. Dan sebaliknya, apabila kita menyimpan uang di bank, lama-kelamaan uang itu akan bertambah nominalnya. Nah, mungkin itu saja konsep suku bunga yang dapat saya jabarkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus mencari suku bunga atau mencari jumlah bunga sederhana. Nah, teman-teman, setelah tadi kita telah membahas tentang konsep suku bunga, ada beberapa jenis bunga, apa itu pengertian bunga, suku bunga, maka kali ini kita akan membahas pula mengenai rumusnya untuk mencari atau memecahkan kasus-kasus yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, di sini ada dua rumus utama. Yang pertama itu adalah rumus untuk menghitung bunga sederhana. Dan yang kedua itu adalah untuk menghitung nilai akumulasi modal. Nah, dari dua rumus inilah nantinya kita juga dapat mencari berbagai macam yang akan kita butuhkan di kasus itu. Kita bisa mencari jumlah bunga sederhana menggunakan rumus ini. Nantinya juga kita dapat mencari pokok uang atau modal menggunakan rumus ini juga untuk mencari suku bunga per tahun, juga untuk mencari periode waktu. Yang pasti rumus utamanya adalah ini dan ini. Nah, yang pertama untuk menghitung bunga sederhana, kita menggunakan I sama dengan P kali R kali T, di mana I itu adalah jumlah bunga sederhana, P adalah modal atau pokok uangnya, R adalah suku bunga per tahun atau persentase suku bunga per tahun, dan T itu adalah periode waktunya, seberapa lama kita menyimpan atau meminjam uang di bank itu. Nah, berarti jumlah bunga sederhana adalah modal dikali suku bunga per tahun dikali periode waktu. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di kasusnya. Yang kedua, ini ada rumus untuk menghitung nilai akumulasi modal. Rumusnya adalah S sama dengan P ditambah I, di mana S itu adalah nilai akumulasi atau nilai akhir. Nah, S sama dengan P tambah I, maka nilai akumulasi itu adalah pokok uang atau modal ditambah dengan jumlah bunga sederhana. Nantinya kita juga bisa mencari I menggunakan rumus ini atau rumus ini. Tergantung dari soal dan tergantung dari apa yang diketahui di soal atau di kasus itu.
Nah, mungkin ini saja tentang rumus yang dapat saya jabarkan tentang untuk menghitung bunga sederhana dan menghitung nilai akumulasi modal. Yang pasti untuk menemukan jawaban dari kasus-kasus yang akan kita bahas hanya dengan menggunakan kedua rumus ini. Baik, kita akan lanjut untuk membahas kasus yang akan kita bahas. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas kasus yang pertama. Jaka meminjam uang di bank sebanyak 32 juta rupiah selama 3 tahun dengan beban suku bunga sederhana 30%. Jaka meminjam uang di bank untuk modal usahanya. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang dibayar Jaka tiap tahunnya? Nah, untuk mencari jumlah bunga yang akan dibayar Jaka setiap tahunnya, pertama kita tulis dulu ya. Nah, diketahui Jaka meminjam uang di bank sebanyak 32 juta rupiah. Maka dari itu, P sama dengan 32 juta. Jaka meminjam selama 3 tahun. Berarti T atau periode waktunya adalah 3 tahun. Dan setelah itu, beban suku bunga sederhana adalah 30%. Maka R sama dengan 30% atau didesimalkan menjadi 0,3. Nah, apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa jumlah bunga yang dibayar Jaka tiap tahunnya. Maka yang ditanya adalah Nah, sebelum kita mencari jumlah bunga per tahun, kita harus cari terlebih dahulu berapa sih jumlah bunga selama 3 tahun. Maka kita gunakan rumus I sama dengan P dikali R dikali T. I sama dengan, kita masukkan P-nya 32 juta dikali R-nya adalah 0,3 dikali T, periode waktunya adalah selama 3 tahun. Nah, maka 32 juta dikali 0,9. Hasilnya adalah 28.800.000. Nah, ini adalah jumlah I atau jumlah bunga selama 3 tahun. Yang ditanya adalah jumlah bunga per tahun. Maka dari itu, maka untuk mencari jumlah bunga per tahun itu adalah I per T. Tadi I-nya sudah kita dapat, yaitu 28.800 dibagi dengan 3 tahun periodenya. Karena kita akan mencari jumlah bunga untuk 1 tahun saja di setiap tahunnya. Maka hasilnya adalah 9.600.000 rupiah. Nah, jadi jawabannya adalah 9.600. 9.600 itu adalah jumlah bunga per tahun yang harus dibayarkan Jaka kepada bank. Kita
kita lanjut ke kasus yang kedua. Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas kasus yang pertama, selanjutnya ini kita akan membahas kasus yang kedua dengan konteks yang berbeda dengan kasus yang pertama. Pertama saya bacakan dulu soalnya. Ayah menabung sebesar 5 juta rupiah di bank selama 2 tahun. Jika setelah 2 tahun uang yang diterima ayah adalah 6.500.000 rupiah, maka berapa suku bunga yang diberikan oleh bank? Nah, kita tulis dulu beberapa yang ada yang ingin diketahui dalam soal. Nah, diketahui ayah menabung sebesar 5 juta. Berarti modalnya itu adalah 5 juta. P sama dengan 5 juta. Ayah menabung tadi selama 2 tahun. Maka periodenya adalah 2 tahun. Jika setelah 2 tahun, uang yang diterima ayah adalah 6.500.000. Setelah 2 tahun, berarti ini adalah nilai akumulasi yang diterima ayah setelah 2 tahun adalah 6.500.000. Maka tadi nilai akumulasi itu adalah S. Sebesar 6.500.000. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa suku bunga yang diberikan oleh bank, berarti yang ditanya adalah R. Berapa suku bunganya? Baik, akan kita bahas. Nah, sebelum kita mencari R, kita harus membutuhkan dulu nih I-nya, yaitu jumlah bunga sederhana. Di sini kan kita belum menemukan I, maka kita terlebih dahulu mencari I. Dan di sini kita akan melalui 2 langkah. Yang pertama mencari I, baru kemudian kita mencari R. Nah, kita tahu rumusnya tadi, S sama dengan P ditambah I. Karena yang mau kita cari adalah I-nya, maka I-nya kita pindah ruas ke depan. I sama dengan S dikurang P. Nah, kita tinggal masukkan saja, karena di sini sudah diketahui S dan P-nya. S-nya adalah 6.500.000 dikurangi P-nya adalah 5 juta. Maka dapatlah hasil I-nya adalah 1.500.000. Nah, jika begini, baru kita dapat mencari nilai R. Karena untuk mencari nilai R, kita perlu mencari nilai I. Karena jumlah bunga sederhana dengan persentase suku bunga itu adalah berkaitan. Maka untuk mencari I, kita harus membutuhkan R. Begitu sebaliknya, jika kita mencari R, kita membutuhkan I. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua, kita akan mencari nilai R, nilai suku bunga yang diberikan bank kepada ayah. Kita masukkan rumus I sama dengan P dikali R dikali T. Karena yang ingin kita cari itu adalah R, maka R-nya kita pindah ke depan. Kita pindah ruas. R sama dengan I per P dikali T. Nah, jadi itu teman-teman, seperti yang saya katakan di sesi membahas rumus tadi. Dengan menggunakan rumus utama ini dan rumus ini, kita dapat mencari komponen yang lain, entah itu suku bunga, periode waktu, dan lainnya. Baik, kita lanjutkan. I-nya tadi sudah diketahui di sini adalah 1.500.000. Dibagi P-nya, modalnya adalah 5 juta. Dikali T, periode waktunya dalam 2 tahun. Maka R sama dengan 1.500.000
per 5 juta dikali 2 adalah 10 juta. Nah, dari sini kita sederhanakan, karena ini kan terlalu panjang, kita sederhanakan agar kita dapat mengubah ke dalam bentuk persen. Maka dari itu, kita coret saja nolnya 1, 2, 3, 4, 5, begitupun juga di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya adalah 15/100. Maka dapatlah R sama dengan 15%. Nah, maka suku bunga yang diberikan bank kepada ayah itu adalah sebesar 15%. Nah, teman-teman, selesai sudah nih pembahasan kita mengenai suku bunga. Dimulai dari apa itu suku bunga, bagaimana rumusnya, dan bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan bunga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian saya, karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih karena sudah menonton. Semoga dengan penjelasan saya teman-teman dapat mengerti. Saya Alvina Eka Hayati, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.